Karena satu orang melihatnya nggak sebagaimana timba masuk ke dalam sumur, justru yang 3 orang ini dihukum cambuk 80 kali. Pada malam hari ini kita akan sedikit membahas beberapa hadis dari kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, dari kitab-kitab ahkam, kitab-kitab yang berkait masalah hukum, dan titik tekan pada malam hari ini terkait masalah sholat jamaah. Nah, kenapa penting? Karena Islam niku nggak cuma mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, nggak cuma mengatur ibadah seorang makhluk kepada Allah, tapi juga bagaimana ibadah itu bisa dikerjakan secara sosial bersama-sama dengan yang lain. Kalau melaksanakan sendiri kan urusan kita personal, sholat sendiri, puasa sendiri, belajar sendiri, baca Quran sendiri. Tapi Islam itu nggak cuma sendiri. Islam itu bagaimana sholat jamaah itu ditekankan adalah sosial juga dibangun. Dalam hadis yang lebih mengerikan sebenarnya ada hadis tentang muflis. Muflis niku pakai huruf fa nggih, muflis. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Jadi orang yang sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya nunaikan, bahkan mungkin ngerjakan haji, juga mengerjakan ibadah-ibadah keislaman yang lain, baca Quran, sedekah, dan yang lainnya. Kalau hubungan kemasyarakatannya ini nggak bagus, justru malah mengambil hak saudaranya. Nek teng desa niku kadang nopo geser patok niku nggih, patok tanah niku. Enten cerita patok bergeser teng mriki? Enten nggih. Galengan sawah niku geser niku. Batasnya enten wit gawe tenger niku enten wite. Tapi iso geser niku, pawone nang wetan wit iso dadi geser teng wetan teng kulon wit-witan. Pawone watu mlebet sawahe kono, saiki watu iso mlebet sawahe kene. Nah, ini karena masalah-masalah sosial niki, padahal sholatnya bisa jadi bagus, nggak pernah ketinggalan. Bisa jadi jamaah 5 waktu, bahkan mungkin adzan ratau ketinggalan berarti kan. Nek jamaah sing lain kan kadang ketinggalan. Nek muadzin mboten ketinggalan. Jamaah enten masbuk, muadzin mboten enten masbuk. Saking rajine, tapi urusan kalih sosial, kalih saudara niku kok zalim, ngambil hartane, nuduh sesuatu sing tidak pada haknya. Kata Rasul apa? Ukhidha min hasanatihi, hasanat kebaikan-kebaikan orang yang telah melakukan itu datang dengan pahala sholat, datang dengan pahala puasa, datang dengan pahala zakat dan pahala-pahala kebaikan yang lain. Kata Rasul, ini akan diambil dan diberikan kepada orang yang didolimi. Kalau yang didolimi itu orang cuma 1 atau 2, ya masih mending. Tapi kalau yang didolimi ternyata dia sebagai sosok yang dipercaya, nek Pak Takmir berarti tanggung jawabnya kalih jamaah, nek Pak RT berarti tanggung jawabnya kalih RT ini, Pak RW kalih RW ini, nek Pak Lurah ya berarti sak desa, nggih. Nek gubernur, bupati, presiden berarti tanggung jawabnya luwih kathah. Maka kalau sampai mengambil hak orang lain yang sifatnya semakin banyak di bawah dia, maka kelak akan semakin banyak yang menuntut. Makanya kalau kebaikan-kebaikan sudah diambil, diberikan sama yang didolimi, diambil hak-haknya tadi, dikorupsi nek bahasane sakniki atau dicolong. Maka kebaikan diambil dikasihkan sama yang didolimi, diambil dikasihkan sama didolimi, orang 1, orang 2, orang 3 dibagi-bagi semua. Nek kebaikannya sudah habis, maka kata Rasul gantian. Yang belum dapat jatah kebaikan dari orang ini diambilkan apa? Kesalahannya. Kesalahannya diambil dikasihkan sama yang telah ngambil haknya tadi. Diambil kasihkan sama dia. Semakin banyak yang didolimi dan belum mendapatkan haknya, maka kesalahan mereka akan diambil dan diberikan sama orang yang mendolimi itu. Sampai semua kebaikan habis, justru malah nambah dosa dari orang-orang lain. Hatta turihat finnar, sampai kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Maka
pentingnya urusan sosial dari masjid ini mulai untuk membangun komunikasi, saling tasamuh, saling tenggang rasa, saling mengikhlaskan kalau ternyata ada kedoliman-kedoliman yang disadari maupun nggak disadari, disengaja atau nggak disengaja. Nek urusannya sama uang berarti dikembalikan. Nek urusannya sama tanah berarti patoke dikembalikan. Nek urusannya sama tuduhan berarti harus membersihkan tuduhan yang dilakukan. Sak ngeri-ngerinya hukuman nek zina niku hukumannya napa nek mun nikah? Nek Islam. Rajam ya. Rajam niku dipripun nggih niku? Dipendem niku, Pak. Dipendem sampai apa niki? Gulu sampai dada kependem. Posisi ke badan masuk semua. Kemudian dilempari sama orang-orang masyarakat, disaksikan. Dilempari sampai ambiar, sampai meninggal. Mang ketoke ngeri niku kan. Hukumannya sampai segitunya. Tapi dalam syariat secara praktek nggih. Secara praktek. Semenjak zaman Rasul sampai Rasul meninggal, sampai para sahabat meninggal, sampai para tabiin meninggal, nggak ada satupun ceritanya orang dirajam karena kesaksian. Adanya orang dirajam, termasuk wanita Ghamidiyah, wanita dari suku Ghamidi, itu karena apa? Pengakuan. Datang ke Rasul mengaku telah berbuat zina. Itu pun Rasul masih ngedem-ngedem, Allah paling kamu salah kamu paling lagi nggak sadar dan segala macam, suruh pulang. Karena dia ngekeh terus, akhirnya komentar, ya pokoknya sampai anakmu hamil dulu, sampai anaknya lahir dulu. Selesai lahir datang lagi ke Rasul, suruh nunggu lagi sampai anak selesai nyusui. Itulah yang akhirnya dirajam. Tapi nggak ada satupun kasus yang dirajam gara-gara kesaksian. Karena kesaksian itu bagian bentuk dari menjaga kehormatan seorang muslim. Di zamannya Umar itu pernah ada salah seorang pemimpin perang, ini namanya cukup terkenal, tapi nggak perlu tak sebut namanya. Beliau ini komandan perang, ketahuan ada 4 orang sahabat Rasul ngelihat beliau bersama Ummu Jamilah. Jadi pas 4 orang ini lewat di samping rumah komandan ini, ngelihat loh, kok ada Ummu Jamilah di atas tubuhnya. Akhirnya ketika waktu asar mau ngimami sholat langsung diseret nih Pak. Wis maju tengah jengan niku, langsung diseret sama 4 orang tadi. Awakmu zina, awakmu ra oleh ngimami kami sampai urusan kamu dengan kami selesai dan akan kami adukan sama Umar. 4 orang ini datang ke Madinah dari perjalanan dari wilayah Syam ke Madinah niku perjalanan lebih dari 1.200 km lebih nih. Nah sampai Madinah mengadukan sama Umar. Tapi apa kata Umar? Karena khawatir bagian dari qadhful muhsanat, nuduh orang berbuat zina, Umar sampai hadirkan 4 orang tadi dan ditanya sama Umar. Kata Umar, sebagaimana pertanyaannya Rasul, apakah kalian melihat si fulan komandan ini dengan Ummu Jamilah sebagaimana timba yang masuk ke dalam sumur? Berarti itunya benar-benar masuk. Si A mengatakan, iya saya melihat. Benar-benar sebagaimana timba masuk ke dalam sumur. Si B melihat. Ya orang ketiga melihat. Orang yang keempat, kalau nindih saya melihat. Tapi kalau itunya masuk nggak kelihatan. Kira-kira nek dhewe nggih. Kesaksiane wong setunggal niki kali wong 3 kuat sing pundi? Yang 3. Mereka sahabat masalahnya, nggak mungkin berdusta. Tapi karena sebagai bentuk menjaga kehormatan seorang muslim yang disyaratkan oleh Allah itu harus kesaksian 4 orang, nggak boleh kurang. Itu kata Umar apa? Kata Umar, karena 1 orang ngelihatnya nggak sebagaimana timba masuk ke dalam sumur, justru yang 3 orang ini dihukum cambuk 80 kali. Saking jagane kehormatan seorang muslim. Jadi nggak boleh nuduh sembarangan. Nah, makanya dengan sholat jamaah harapannya
saling tersambung antara hati kita dengan jamaah yang lain, saling terkoneksi agar tidak ada ghil, tidak ada iri dan dengki, tidak ada rasa emosi, nggak ada rasa kemerungsung nek saudaranya mendapatkan rezeki. Nah, masuk ke dalam hadis. Hadis yang pertama, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa isrina darajah. Rasul bersabda, sholatul jamaah, jamaah niku minimal berapa orang? Minimal 2 orang. Jadi kalau udah 2 orang dikatakan sholat jamaah. Sholat jamaah itu lebih utama min sholatil fardhi. Fardhi ini dalam para ulama menyebutkan fardun, jadi sendiri. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat yang dikerjakan seorang diri. Bisab'i wa isrina darajah, lebih utama 27 derajat. Imam An-Nawawi mengatakan derajat di sini adalah tafadul keutamaan antara seseorang dengan yang lainnya kelak ketika hari kiamat. Jadi sama-sama ngerjakan sholat, yang satu sholat isya sendirian di rumah, yang satu kok 2 orang ke masjid, karena ada masjid yang sholatnya cuma 2 orang, atau bahkan kata Syekh bin Baz, orang yang datang ke masjid dan sholat meskipun dia sendirian, kata Syekh bin Baz, dia tetap dihitung sebagai sholat berjamaah. Karena memang niatnya datang dari rumah ke masjid apa? Sholat jamaah. Mung kadang ada beberapa masjid sing adzan yo niku, sing qomat yo niku, sing imam sekali imam, sing imam kali makmum ya sendirian. Enten enggak? Pernah nemu masjid kayak gitu, Pak? Saya pernah mampir di salah satu masjid kayak gitu. Pas mampir, ini waktunya adzan apa? Adzan asar kalau nggak salah atau zuhur. Ini waktunya adzan. Kok belum ada orang, ya tak tunggu aja. Saya yakin ini orang-orang masih pada kerja usnudonya, masih pada kerja, masih pada ke sawah. Ya nunggulah. Nunggu seberapa jam kok nggak ada yang adzan, wis tak kendel-kendel ki adzan ki ambak. Adzan sendiri. Nunggu lagi habis adzan kok nggak ada yang datang. Wah, ini setelah mau pergi, ya sudahlah. Eskomati ngimami sekalian. Jamaahnya sampai salam nggak ada. Pernah juga mampir di masjid dari jalur Surabaya ke arah arah stasiun niku, masjid kiri jalan ya, atau nama masjidnya. Terus mampir di masjid-masjid lain sudah ada, sama saya juga datang ke situ. Ada rombongan 1 mobil datang juga. Wah, ini mau jamaah iki paling. Sekalian lah bareng. Ternyata yang sana mampir ke kamar mandi selesai pergi. Nah, ini sendirian akhirnya. Maka kata Syekh bin Baz, yang seperti ini tetap dihitung sebagai pahala jamaah meskipun sholat sendirian. Mung syaratnya berangkat ke masjid. Ini bila rasyadakumullah wa iyai. Mayuhadu minal hadis. Jadi kandungan dari hadis tersebut, fi bayanu fadil sholat ma'al jamaah, bahwa keutamaan sholat jamaah itu akan tampak nanti ketika di akhirat. Meskipun kita di dunia kerjaannya sama, ada 2 orang sahabat karib, kerjaannya sama-sama teng pabrik. Yang satu sholatnya setiap hari di rumah sendirian, yang satu berangkat ke masjid. Bahasanya teng dunia gajine podo, mengke bedone pas teng akhirat. Nek teng dunia masih bisa dikejar, nah akhirat mau ngejar napa? Kata Ali, dunia itu darul amal dunal jaza. Di dunia itu tempatnya melaksanakan amal, nggak usah mikir balasan. Sementara nanti di akhirat darul jaza dunal amal. Di akhirat adalah tempat di mana orang hanya mendapatkan balasan, nggak ada lagi kesempatan buat melaksanakan amalan. Maka sama-sama melaksanakan sholat isya, yang satu berjamaah, yang satu kok sendirian, maka bedanya nanti pas di akhirat. Baru krosok gelone, wah, lah kok tiba-tiba tuh banget selisih. Abdullah bin Bakar atau salah satu lagi Abu Bakar bin siapa saya lupa namanya. Yang satu ketinggalan sholat isya karena ada tamu,
Jadi ada tamu, ngurusi tamu, menghormati tamu, tamunya pas pulang dia segera ke masjid, tiba jamaah di masjid sudah bubar. Akhirnya sendirian. Karena sendirian, gelone iki khawatir, wah iki aku jamaah karo kanca-kancaku sama kawan-kawanku, saudara-saudaraku, tetanggaku. Ini kalau sampai saya ketinggalan nggak sholat jamaah isya ini, sementara yang lain udah pada jamaah, udah pada pulang, ini saya khawatir nggak mendapatkan fadilah sebagaimana yang lain. Saya khawatir ketinggalan sama kawan-kawan saya. Akhirnya apa inisiatif beliau? Sholat isya-nya 27 kali, Pak. Unik dewi ora kemeng niku. Sholat isya ping 17. Salam ngadeg neh sholat neh. Ternyata pas malamnya beliau bermimpi. Mimpi apa? Sama kawan-kawannya naik kuda pacu dan kawan-kawannya sudah pada kenceng, dia masih ketinggalan di belakang, dipacu sak kenceng-kencengnya, bahasan dengan sholat tadi 27 kali sholat isya niku, dipacu sak kenceng-kencengnya, masih nggak bisa ngejar saudara-saudaranya yang udah di depan. Gelone beliau itu sampai akhir hayat yang digeloni itu ketinggalan sholat jamaah, bukan ketinggalan sholat. Jadi bukan nggak melaksanakan sholat, ketinggalan sholat jamaah saja gelone sak umur urip niku. Yang satunya lagi tadi ketinggalan sholat subuh karena ketiduran, bangun tidur, ternyata sudah bubar jamaah. Melaksanakan sholat subuh juga sama kayak tadi, sampai 27 kali melaksanakan sholat subuh sampai matahari terbit. Ya, meskipun dalilnya nggak ada ya. Beliau karena kegowo eman-eman, khawatir ketinggalan sama kawan-kawannya, akhirnya ya tetap sama. Itu adalah fadilah, keutamaan bagi orang yang berangkat ke masjid dan melaksanakan sholat jamaah. Kemudian yang kedua, fi bayanu qillatus shawab sholatul munfarid binisbah sholatil jamaah. Jadi penjelasan bahwa sholat sendiri itu qillatus shawab, ya pahalanya sidik kalau dibandingkan dengan sholat jamaah. Al-farqul kabir fi shawab baina sholatil jamaah wal infirad. Kemudian yang ketiga, bahwa ada kesenjangan pahala yang cukup banyak kalau dalam riwayat Muslim yang membahasakan masalah derajat itu diriwayatkan bahwa baina darajata ini, 2 derajat di surga itu sebagaimana jarak antara bumi dan langit. Jadi nek misalnya menggunakan hadis ini 27 derajat, berarti antara orang yang sholat sendiri di rumah sama orang yang sholat berjamaah berarti jaraknya berarti pinten langit nih Pak, 17. Lha sak langit wae dhewe ora ngerti ujunge, gitu. Teropong terbesar itu ada di California, diameternya 16 meter. Itu masih belum bisa ngelihat bintang terakhir. Jadi neropong bintang, ini masih belum konangan. Bintang terakhir di mana itu belum kelihatan. Padahal bintang terakhir itu sebagai bukti batas langit dunia, masih batas langit dunia. Karena ayat ini apa? Walaqad zayyana sama dunia bimasobi. Kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Berarti selama masih ada bintang, hitungannya masih langit dunia. Ini jaraknya sholat sendiri sama sholat jamaah 27 derajat nanti ketika di akhirat, dan baina darajata ini posisi di akhirat dalam riwayat Muslim sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Makanya kenapa kok para tabiin gelo seumur hidup ketinggalan sholat jamaah? Karena saking besarnya, saking jauhnya jarak. Gelo nek kawan-kawannya pas di dunia kok nggak ketemu lagi di akhirat, meskipun sama-sama masuk surga. Masuk surga loh, jarak 27 derajat itu kalau satu sholat. Lah kalau selisihnya 5 sholat, 10 sholat, selisihnya 1 tahun, jaraknya kayak napa niku Bu? Mboten ketinggal. Maka bagaimana kita dengan sholat jamaah ini berharap mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti itu. Mau masalah hari ini kadang mau berangkat ke masjid niku ora kosong.
Napa meneh pas salat sing paling abot napa salate biasanya? Salat Isya kali salat subuh. Nek salat zuhur wayahe kerja, salat subuh wayahe turu. Salat zuhur wayahe istirahat kerja, nggih to? Istirahat jam 12. Enake lagi nyari makan. Salat asar kerjana nanggung. Lah kerja itu selesai kerjaan jam 4. Sementara salat asar jam 3. Iki nanggung iki arep selesai kerja. Mbok dirampung sisan rampung baru selesai salat selesai jam 4 selesai kerja baru salat asar. Salat maghrib wayahe ngaso. Napa istirahat nggih dire-dire. Jadi lagi selesai mandi kemudian nyantai. Salat Isya wayahe napa? Nonton TV. Ya abot kabeh niki. Ya karena abot pahalane makane tenanan. Lah nek ringan pahalane mboten swarga, mboten derajate jarak langit kali bumi, paling pahalane napa? Kipas angin. Nek ringan. Ya karena beratnya niku makalah sesuai. Orang yang mengusahakan berangkat ke masjid mendapatkan pahala yang cukup besar. Lebih utama lagi karena menggunakan hadis mandalla ala khairin, siapapun orang yang mengajak atau mengarahkan orang untuk berbuat kebaikan, falau ajri mislu fa'ili min ghairi ayyam qusam, maka dia mendapatkan pahala yang serupa dengan orang yang mengerjakan itu tanpa mengurangi sedikit pun. Maka saya salut dengan masjid-masjid yang memfasilitasi masalah-masalah ekonomi umat, kemudian orang yang teratasi ini akhirnya mau berangkat ke masjid dan sholat jamaah. Saya lebih salut lagi. Kalau ada orang yang masalah karena keuangan nggak punya makanan, masjid memfasilitasi makan. Masjid napa? Sragen niku? Masjid Raya. Napa? Al-Falah. Masjid Al-Falah niku dulu Pak takmirnya pas saya ketemu tahun 2015 membahasakan 2016-17an lah kisaran itu, membahasakan pas awal-awal beliau menjabat sebagai takmir di Al-Falah niku, kami mencoba untuk menjamin keamanan orang yang sholat di Al-Falah. Jaminan keamanan apa? Kalau ada yang hilang kami ganti. Jadi orang datang ke masjid nggak usah mikir. Ternyata kejadian waktu itu. Kehilangan motor ada 2 kasus. Ya diganti. Tanya motornya apa jenisnya, tahun berapa, dicarikan yang serupa. Sendal hilang ya sama diganti. Karena kata beliau jangan sampai orang datang ke masjid khawatir sendalnya hilang, khawatir motornya hilang. Beliau ganti semua. Meskipun proses hukum tetap berlaku. Setelah diganti, jarak berapa hari ketahuan yang nyolong, ketangkep di wilayah Sragen bagian wetan, akhirnya motor jadi milik masjid. Tapi dijamin, orang yang datang ke situ selesaikan. Bahkan sempat pas saya ke situ tahun kapan? 2020 kalau nggak salah, ada ATM beras. Jadi kalau nggak punya beras, datang ke sana, tinggal masukkan KTP, itu nanti keluar nih kok beras. Hari ini ada masjid makan-makan. Memfasilitasi orang kalau pas kerja, siang hari istirahat mau nyari makan kok dadak harus belanja, ini difasilitasi. Jadi masjid itu sampai luber-luber jamaahnya. Karena apa? Sekalian mau makan siang, makan malam disediakan. Ada masjid yang memfasilitasi kerjaan, datang ke situ bisa belajar sampai usaha sampai menghasilkan. Ya banyak juga akhirnya yang hadir. Maka dengan memfasilitasi ini semakin banyak jamaah, maka takmir ini panennya nggak cuma 1-2. Takmir ini panennya rombongan. Karena kan memfasilitasi orang berangkat datang ke masjid, masalah ekonominya terselesaikan, ya. Kemudian dia juga mendapatkan apa yang dicari di dunia. Iman billah rasyadakumullah wa iyyai. Kemudian hadis berikutnya ini yang cukup menarik. Agak berbeda dengan hadis yang pertama. Kalau yang pertama tadi dibahasakan 27 derajat, hadis yang kedua Rasul membahasakannya angkanya berbeda. Sholatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala sholatihi fi baitihi. Salat yang dikerjakan oleh seseorang fi jama'atin secara berjamaah tudha'af
pahalanya berlipat dibandingkan sholat yang dikerjakan dia fi baitihi, di rumahnya, wa fi suqihi, atau di pasar-pasarnya, khamsan wa isrina dhi'fan, 25 kali lipat. Kalau tadi yang pertama berapa? 27. Hadis yang kedua 25. Ini sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Lah sing bener sing pundi? Komentar para ulama, jumlah angka ini bukan tahdid, bukan pembatasan. Kalau sekiranya yang 25 itu dihitung kebaikan, maka 27 itu lebih utama. Maka manapun yang ternyata menjadi hitungan Allah, maka itu tetap hitungan berlipat ganda yang jumlahnya enggak cuma 1 sampai 10, tapi minimal 25. Jadi kalau misalnya hadis yang kedua 25, jarak antara derajat satu dengan yang lain sejauh langit dan bumi, maka jarak antara orang yang mengerjakan sholat di rumah dengan orang yang berjamaah itu jaraknya 20 lipat langit. Wadhalika annahu, nah catatannya, idza tawaddoa, catatannya, kalau pas mau menghadiri sholat jamaah, pas wudhu, fa ahsanal wudhu, wudhune niku diperbaiki. Ngapunten, nek pas wudhu basuh niku kadang sini nggak kena air. Jadi harus benar-benar fa ahsanal wudhu, memastikan semua yang wajib dibasuh harus basah. Yang wajib itu ada 4. Yang wajib itu yang pertama, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang pertama basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku-siku. Ini yang wajib. Wamsahu biruusikum, bagi yang membacanya biruusikum dengan kasroh, maka kepala diusap. Kepala itu kalau dalam madzhab Syafi'i bid'iyah. Berarti kalau bagian depan ini sudah dianggap sebagai kepala. Jadi kalau ada orang madzhab Syafi'i kok pas wudu cuman gini, kenapa ketunnya pecinya diangkat dikit terus di tuk 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 gitu nggih? Pernah ngeliat yang kayak gitu? Nah, karena bid'iyah, bagian juz'iyah sebagian saja, nggak perlu harus kepala secara keseluruhan. Maka madzhab Syafi'i kadang cuman kepala bagian depan tok, nggak ada masalah. Tapi madzhab yang lain menggunakan hadis ila muntaha qafahu, sampai bagian terakhir rambut, berarti bagian sini. Nek kula bagian sini, kalau bagian ada yang atasnya atau bawahnya. Berarti pas wudu usap sampai bagian belakang, kemudian balik ke depan lagi. Ini bagi yang membaca biruusikum. Tapi bagi yang membacanya wamsahu biruusi. Benar? Pertama wamsahu biruusikum, baru yang kedua, yang terakhir yang keempat, wa arjulikum, kebalik saya. Wa arjulikum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. Itu bagi yang membacanya wa arjulikum, berarti kaki dibasuh, ngikuti tangan sama muka. Jadi pas pakai air dibasuh. Nek usapan itu berarti airnya cuman lewat tok. Kalau ada yang nyakup air kemudian diguyur ke kepala, itu bukan ngusap, berarti gerujuk. Sementara perintahnya kepala itu diusap, berarti tangan dibasahi, kemudian diusapkan ke kepala sampai terakhir, balik lagi ke depan. Kalau madzhab Syafi'i ya paling enggak bagian depannya selesai. Bagi yang membacanya wa arjulikum, kalau di Quran kita ini yang udah disetandarkan pakai riwayat hafaz, bacanya wa arjulikum. Berarti kepala dicuci, kaki dicuci. Tapi bagi riwayat yang lain membacanya wa arjulakum, maaf kebalik. Bagi yang membacanya wa arjulakum, ini Quran kita wa arjulakum, itu dicuci. Sementara yang membacanya wa arjulikum dalam riwayat yang lain ngikuti kepala, kaki nggak boleh digerujuk. Jadi kaki itu diusap, tangan ditelesi, kemudian diusap. Bagi yang membacanya wa arjulikum. Mana yang benar? Semuanya benar. Yang benar yang nggak wudu. Yang perlu diperhatikan hanya masalah fa ahsanal wudu. Perbaikilah tata cara wudu. Paling tidak ketika semua anggota ini harus kena air, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau mau tambah sunnah berarti cuci tangan, kemudian kumur-kumur 3 kali, kemudian istinsyak niku ngapunten,
Bapak-bapak kali ibu-ibu, nek pas wudu hidung niku tangan ditelesi kemudian tangan dilebokke, utik-utik, napa ngirup air. Tangan ditelesi terus utik-utik tok niku, enten nggih? Gur tangan dilebokke jarine niku. Istinsak niku disedot niku, Bu. Ya rada pedes asine niku. Sedot. Sedot, kemudian istinsar baru dibuang lagi. Baru kemudian ngusap wajah. Wajah berarti sampai bagian samping. Pastikan nggak ada yang tertinggal. Ketika mencuci tangan, nah ini bedanya. Kalau kita kan kadang nggak pernah peduli nggih, wis pokoknya wudu gitu aja. Tangan yang penting sampai siku. Kalau menggunakan bahasa ayat, wa aydiyakum ilal marafiq berarti bukan dari, jadi ngapun kalau ada pancuran dari atas gitu, tangan kita kan kadang langsung gini ya. Langsung misalnya ini pancuran, langsung letak gini, gitu nggak? Padahal kalau bahasanya ayat, ini sebagian ulama yang memang harus mengikuti ayat, maka bahasanya buat gini, tapi dari sini, karena batasannya sampai siku, berarti dari sini sampai siku, gubyur. Nah, bukan gini. Ini bagi yang memang letterlek ngikuti ayat. Tapi bagi yang lain, oh enggak, itu adalah pembatasan. Mau manapun duluan yang dibasuh silakan, yang penting batasnya adalah siku. Jangan sampai pas basuh cuma setengah siku, setengah nopo, setengah lengan, siku ini nggak basah. Dan yang paling bahaya lagi, sampai Rasul membahasakan dalam riwayat Bukhari Muslim, wailun lil aqabi minan nar. Aqab niku ngapunten niki. Napa? Tak angkat nggih kakine. Apa? Kaki ini kan ada cekungan nggih. Nah niku sebagian membahasakan aqab niku niki bagian belakang mata kaki. Dados nek pas diguyur, kalau cuma make napa? Keran diguyur, sini niku masih kering. Kata Rasul itu wailun. Wail itu satu bermakna celaka, makna yang kedua itu api neraka. Anggota wudu yang enggak kebasuh air itu jatahnya api neraka. Lho medeni to. Padahal kita niatnya api toh, niatnya wudu pengen sholat. Mau gara-gara orang nggak teles semua, masih ada yang tersisa basah, itu jatahnya api neraka. Apa maneh ke orang wudu ra sholat? Naudzubillah summa naudzubillah. Lah gitu, sing wudu berusaha sholat jamaah mawon, gara-gara nih kok lagi eneng sing garing, niku jatahnya api neraka. Kok apalagi kita nggak mau wudu, nggak mau sholat, lebih medeni lagi. Fasal wudu, jadi memastikan jangan sampai ada yang masih kering, terutama bagian belakang mata kaki atau bagian telapak kaki yang agak mencekung ke atas. Maka tahlilul asobi, nyela-nyela jari itu bagian dari sunnah. Kata Imam Ahmad, merupakan sunnah adalah ketika nyuci kaki, tangannya niku napa nggih? Nek Jawane napa niku? Pokoke nyela-nyela niku lah, dikosok. Dikosok. Memastikan nggak ada yang masih kering. Fa'asanal wudu, catatannya di sini. Kalau mau dapat 27 derajat, fa'asanal wudu, yang pertama wudunya dulu diperbaiki. Berarti ke wudunya di rumah atau di masjid? Wudunya di rumah. Kok ternyata kok batal lah mboten potong masjid, tapi sunahnya wudunya di rumah. Karena fasanal wudu summa kharaja ilal masjid, kemudian keluar rumah berangkat ke masjid, berarti wudunya di rumah. Nek misalnya batal atau lupa ya di masjid nggak ada masalah, tapi keutamaan ini lebih utama wudunya di rumah, summa kharaja, kemudian keluar kemana? Ke masjid. Berarti jamaahnya di mana? Di masjid, bukan berjamaah sama keluarga di rumah. Benten nggih? Jadwale. Oh, telat. Ya. Jadi catatannya di situ kita cukupkan dulu, nanti kita sambung di pertemuan mendatang insyaallah. Catatannya adalah apa tadi? Fa ahsanal wudu, perbaiki wudunya, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang masih kering, terutama bagian-bagian kalau kepala berarti belakang sini, belakang apa? Telinga. Kemudian samping polok, samping mata kaki, sama bawah kaki
yang nekuk ke atas, kalau tangan yang paling sering bagian sini, belakang sikut. Karena kadang yang dibasuh cuma depan, belakangnya enggak, maka tangan tetap depan. Gitu nggih? Fasanal wudu summa kharaja ilal masjid, dan kemudian berangkat ke masjid, bukan jamaah di rumah. Alasannya aku kan imam keluarga. Iki nek bojoku karo anak-anakku enggak tak imami aku ora salat, enggak gitu konsepnya. Istri sama anak diajari salat, istri salat di rumah itu baik, salat di masjid jangan dilarang. Karena hadisnya ada lagi, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan sekalian melarang para wanita berangkat ke masjid. Yang utama tapi di rumah. Di rumah itu utama. Kalau mau berangkat ke masjid ya nggak apa-apa, jangan dilarang. Tetap mendapatkan pahala berangkat ke masjid. Langkahnya dihitung dan segala macamnya dihitung. Gitu nggih? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Bahwa catatannya, kita berharap dengan sholat berjamaah yang kita lakukan di masjid, Allah terima amal ibadah kita, Allah tinggikan derajat kita kelak di akhirat, Allah mudahkan urusan kita. Karena salah satu doa para malaikat bagi orang yang berangkat ke masjid dan menunggu waktu sholat, doa para malaikat itu Allahumma sholli alaih, Allahumma arhamhu. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu wa tub alaih. Para malaikat senantiasa memintakan ampunan bagi orang yang berangkat ke masjid dan menunggu waktu sholat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas segala hilaf saya minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.